Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, Ibu Bapak. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai jenjang karir keperawatan di RSCM. Bagaimana nanti pelaksanaannya, penerapannya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita pada materi ini, yaitu definisi dari yang terkait dengan jenjang karir, bidang karir perawat, kemudian jalur jenjang karir profesional perawat, tahapan karir perawat, persyaratan jenjang karir perawat, dan implementasi dari jenjang karir perawat di RSCM. Nah, Ibu Bapak, teman-teman, setelah mengikuti materi ini, diharapkan dapat melaksanakan sistem jenjang karir perawat klinis untuk pengembangan karir sebagai perawat di RSCM. Dengan indikator hasil belajarnya adalah dapat menyebutkan definisi jenjang karir, menjelaskan area klinis perawat di setiap level kompetensi, menyebutkan tahap-tahap peningkatan karir perawat klinis, dan mensimulasikan kenaikan level karir perawat klinis sesuai dengan minat. Nah, sebagai pendahuluan bahwa pelayanan kesehatan ini saat ini terus berkembang, ya. Jadi banyak tuntutan yang harus kita penuhi untuk menjalankan pelayanan di rumah sakit kita ini. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk dilayani dengan baik itu menjadi salah satu tuntutan juga, ya. Bagaimana kita memberikan kepuasan, kemudian memberikan pelayanan dan asuhan secara aman dan selamat. Nah, sehingga performance atau penampilan atau kompetensi dari kita sebagai staf keperawatan menjadi perhatian, ya, menjadi perhatian dari pelanggan kita, yaitu pasien dan keluarga, kemudian perhatian juga dari pelanggan internal, yaitu tenaga kesehatan lain dan juga pimpinan, kemudian staf kita. Nah, di dalam salah satu studi ini menyebutkan bahwa dinamika pekerjaan, kejelasan peran dan tanggung jawab, kejelasan pengembangan karir, ini berhubungan dengan kepuasan kerja staf, loyalitas, dan retensi dari staf. Sehingga pengembangan karir secara individu ini sangat perlu diperhatikan melalui sistem yang jelas dan terarah. Nah, ini beberapa yang menjadi selalu menjadi pertanyaan ya dari kita ya terkait dengan bagaimana jenjang karir. Bagaimana sih kalau saya mau meningkatkan level karir saya? Bagaimana saya ingin menjadi seorang perawat dengan kekhususan, salah satu kekhususan, misalnya kekhususan onkologi. Bagaimana saya supaya bisa jadi seorang perawat onkologi? Nah, ini nanti akan terjawab dalam slide-slide berikutnya. Nah, ini definisi, ya, ada beberapa yang terkait dengan jenjang karir, yaitu pekerjaan, karir, dan jenjang karirnya sendiri. Ya. Nah, beda pekerjaan dengan karir. Pekerjaan ini adalah jabatan yang diberikan atau ditugaskan dan ada keterikatan hubungan antara atasan dan bawahan, antara atasan dan staf, serta mendapat imbalan berupa uang. Ya, sedangkan karir ini adalah jenjang yang dipilih individu untuk memenuhi kepuasan kerja dan mengarah pada capaian kinerja yang akan memberikan kontribusi terhadap bidang profesi yang dipilih. Apa bidang profesi kita yang dipilih? Yaitu perawat, ya, keperawatan. Nah, kalau jenjang karir ini adalah jalur mobilitas vertikal yang ditempuh melalui peningkatan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan informal maupun formal, ini sesuai dengan pengalaman praktek klinis yang diakui. Nah, untuk jenjang karir sendiri ada yang bersifat organisasi, ada yang bersifat individu. Ya, kalau yang bersifat organisasi ini berupa karir sebagai jabatan struktural atau karir sebagai jabatan fungsional, ya. Sedangkan untuk individu ini karir sebagai profesional, ya, karir sebagai perawat, karir sebagai bidan, ya. Sehingga
kita ini sebagai sebagian besar ya sebagai PNS maupun yang pegawai non PNS ini akan seiring sejalan juga kita akan melalui atau melampaui satu pengembangan karir baik itu organisasi maupun secara individu. Nah, jenjang karir profesional ini adalah sistem yang disusun untuk meningkatkan profesionalisme sesuai bidang pekerjaan yang ditekuni dan meningkatkan kompetensi dengan kewenangan yang jelas. Ya, jenjang karir ini memiliki kerangka waktu dari satu level ke level yang lebih tinggi, ya, sehingga tidak stagnan di dalam satu level saja. Nah, ini yang akan nanti meningkatkan motivasi kerja dan kepuasan kerja staf. Nah, ini persyaratan dari jenjang karir perawat klinis, ya, yaitu melalui pengembangan profesional berkelanjutan, itu berupa pendidikan formal atau yang informal, ya, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, workshop atau seminar. Ya. Kemudian ini juga persyaratannya dilihat dari pengakuan terhadap kemampuan kompetensi yang didasarkan pada pengalaman kerja dan kinerja praktik perawatan. Ini dengan kata lain adalah pengalamannya di satu area kompetensi khusus. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan atau persyaratan dari jenjang karir profesional perawat klinis. Nah, peningkatan karir ini bisa melalui pendidikan berkelanjutan, baik itu formal maupun melalui pendidikan berkelanjutan yang berbasis kompetensi. Ini sertifikasi, itu bisa. Tetapi saat ini RSCM masih berfokus pada peningkatan pendidikan formal. Ya, jadi meskipun di dalam PMK 40 disebutkan ada 2 untuk peningkatan karir ya dari pendidikan formal maupun sertifikasi, maka saat ini kita fokuskan dulu untuk yang pendidikan formal. Nah, ini adalah bidang karir dari perawat di RSCM ya. Jadi dari mulai sebenarnya bukan hanya di RSCM, tetapi secara nasional ya. Nah, karena ini tercantum di dalam PMK 40. Ada perawat klinis, perawat manajer, perawat pendidik, dan perawat peneliti. Nah, ini bidang yang paling besar dan ini menjadi dasar ya, basic dari seorang perawat adalah sebagai perawat klinis. Ya. Nah, kemudian nanti karirnya akan dapat diarahkan apakah itu sebagai perawat manajer atau pengelola, sebagai perawat pendidik, atau sebagai perawat peneliti. Nah, keempat bidang karir ini sesuai dengan peran dari perawat, peran sebagai pemberi pelayanan, peran sebagai edukator, peran sebagai perawat riset, dan peran sebagai perawat pengelola. Nah, ini adalah jalur jenjang karir perawat ya. Jadi seorang perawat klinis itu bisa menuju ke jalur jenjang sebagai perawat pendidik misalnya. Nah, dengan syarat dia harus sudah melampaui sebagai perawat klinis 3. Nah, ini bisa masuk ke perawat pendidik. Kemudian kalau untuk ke perawat manajer minimal sudah ada melampaui sebagai PK 2. Tapi bukan berarti begitu dia ada di sini, nah nanti di dalam perawat manajer atau pendidik atau riset PK-nya ini atau perawat klinisnya dilupakan gitu ya. Tentunya ini sangat melekat. Nah, ya karir sebagai seorang perawat klinis ini melekat. Nah, ini jenjang karir profesional perawat klinis ya. Dari mulai yang berlaku di RSCM, dari mulai PK pemula, ya, kemudian PK 1 yang sifatnya generalis, kemudian PK 2 ini sudah masuk ke dasar kekhususan, kemudian PK 3 ini sudah di lanjut kekhususannya, kemudian PK 4 ini sudah masuk ke arah spesialisasi, dan PK 5 ini masuk spesialisasi atau konsultan. Ya. Tapi di sini juga untuk spesialisasi ini juga kita sudah mencoba untuk membuat satu penilaian atau assessment yang khusus ya bagi perawat klinis dimulai dari PK
Nah, untuk jenjang karir atau matriks ya, jenjang karir yang tercantum di PMK 40, sebetulnya di PMK-nya itu sendiri tidak dalam bentuk matriks seperti ini, tetapi ini saya membuat dalam matriks supaya mudah dalam melihat ya satu jenjang karir perawat klinis ya, terkait di PMK 40 tahun 2017 ya. Dari level PK dari level yang PK 1 ya, ini ada lama waktunya masing-masing ya, diawali dari proses orientasi, kemudian nanti masuk ke level PK 1, dan masing-masing dari level ini itu berbeda antara jenjang atau antara tingkat pendidikan yang diploma, nurse, dan nurse spesialis. Nah, peningkatan karir ini adalah tahapan yang dilalui oleh perawat klinis sesuai dengan perkembangan karirnya sebagai perawat baru, perawat lama, dan pindah tugas. Ya. Perawat baru adalah perawat yang baru lulus pendidikan atau baru pertama kali bekerja dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun. Sedangkan perawat lama, ini adalah perawat dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Tapi nanti kita juga mempertimbangkan adanya pengalaman kerja. Ya, meskipun baru di rumah sakit tertentu, tapi dia punya pengalaman di rumah sakit lain, maka meskipun disebutnya sebagai perawat baru, tentunya nanti pertimbangan untuk penetapan level kompetensinya akan berbeda dengan yang fresh graduate. Ini adalah tahapan peningkatan karir perawat dari mulai dari mulai magang paling lama 1 tahun dengan pendampingan supervisi serta asesmen kompetensi. Kemudian setelah dinyatakan kompeten sebagai level 1, ini mengikuti proses credentialing untuk penetapan kewenangan klinis dan memperoleh penugasan klinis dari pimpinan rumah sakit. Selanjutnya akan dibuatkan surat tugas dan yang bersangkutan akan praktek atau bertugas sesuai dengan area penempatannya. Ya, kemudian mengikuti kenaikan level, penilaian kinerja secara berkala. Nah, ini implementasi jenjang karir untuk perawat klinis baru ya. Jadi dari mulai proses rekrutmen dan seleksi ini dilakukan oleh bidang perawatan. Kemudian ada proses magang ya selama 1 tahun di 4 area besar ya. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab dari bidang keperawatan. Lalu lanjut ke asesmen kompetensi. Ini juga difasilitasi oleh bidang keperawatan menjadi tupoksinya. Jadi asesmen kompetensi nanti di sini untuk menetapkan apakah seorang perawat klinis itu direkomendasikan di level PK tertentu. Kemudian lanjut ke proses pemberian kewenangan klinis ya. Ini oleh komite keperawatan dibantu bersama dengan mitra Bestari. Lalu dibuatkan surat penugasan klinis oleh direktur rumah sakit ya atas rekomendasi dari komite keperawatan. Nah, kemudian nanti ada penempatan oleh bidang perawatan dan selanjutnya dibuatkan surat tugas. Lalu nanti akan balik lagi ke sini, balik lagi ke dalam proses assessment ya. Kalau yang perawat tersebut akan diusulkan untuk naik level kompetensi. Nah, ini untuk perawat baru ya. Dan ini juga tercantum dalam PMK 40. Nah, ini untuk perawat lama ya, alurnya implementasi jenjang karir sebagai perawat klinis yang lama tadi kalau dia sudah lebih dari 1 tahun ya lewat masa orientasi kalau menurut PMK 40. Ya. Nah, ini magang ya, setelah magang prosesnya sama tadi seperti yang perawat baru ya, ada proses assessment oleh bidang keperawatan, lalu penetapan kewenangan klinis dan dibuatkan surat penugasan klinis. Kemudian ada proses pemberian penempatan ya di area yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu nanti di sini ada semacam pelatihan atau continuing ya, professional development ada di sini ya.
sesuai dengan hasil asesmen kompetensi dan penilaian kinerja dari perawat tersebut. Kemudian nanti ini akan balik lagi ke sini, terus ya berkala, secara berkala, waktunya dia naik level, balik alurnya ke sini. Nah, ini ketentuan umum dari panduan jenjang karir perawat yang ada di RSCM. Kita punya panduannya sendiri sebagai turunan dari PMK 40 ya. Ya, tanda kutip ya, turunan dari PMK 40 disesuaikan dengan kebutuhan RSCM ya. Ya, tetap mengacu pada PMK 40 tahun 2017, kemudian berdasarkan visi misi RSCM dan standar akreditasi rumah sakit yang berlaku, dan penetapan jenjang karir perawat RSCM ini mempertimbangkan karakteristik RSCM sebagai pusat rujukan nasional. Kemudian penjenjangan ini mempunyai makna tingkatan kompetensi untuk melaksanakan asuhan keperawatan yang akuntabel dan etis sesuai dengan batas kewenangan praktek serta kompleksitas masalah pasien. Ya. Jadi disesuaikan dengan RSCM sebagai pusat rujukan dan kebutuhannya. Nah, ini 4 besar area praktek klinis perawat di RSCM, medical bedah, anak, maternitas, dan jiwa. Nah, kemudian ini adalah karir perawat klinis di RSCM dari mulai PK pemula, kemudian dia naik ya ke PK1, PK pemula dan PK1 ini sama-sama general, kemudian masuk ke PK2, ini di 4 area besar tadi, medical bedah, anak, maternitas, dan jiwa. Lalu ke PK3, 4, dan 5-nya ada kekhususan. Ya. Nah, berdasarkan rumpun area keperawatan yang disusun oleh Komite Keperawatan, ini sudah per kekhususan ya, begitu masuk ke level PK3. Ya. Nah, ini level PK2-nya masih 4 besar, kemudian level PK3 ada PK3 medical, PK3 bedah. Jadi rumpunnya medical bedah ini yang paling banyak ya. Dari medical, bedah, perioperatif, emergensi, perawatan onkologi, kemudian perawatan intensif, perawatan kardiovaskuler, dan lainnya. Kemudian ada PK anak nih ya. Anak juga ada beberapa, onkologi anak, bedah anak, ya. Kemudian anak yang generalnya sendiri, lalu maternitas juga ada yang maternitas, kemudian juga jiwa. Ya. Yang paling banyak adalah di rumpun medical bedah. Nah, ini yang kalau tadi matriks yang menurut PMK 40 ya di slide yang sebelumnya, ini matriks yang saya susun menurut panduan jenjang karir perawat klinis di RSCM. Ya. Jadi level kompetensi dari mulai PK pemula. Jadi untuk nurse ini PK pemulanya ini hanya 1 bulan. Kemudian kalau untuk diploma 6 bulan. Nah, nanti nurse ini akan bisa naik ya setelah 1 bulan diusulkan untuk asesmen kompetensi PK1 ya, untuk mendapatkan kewenangan secara penuh sebagai perawat general atau level PK1. Kemudian masih di nurse nih, kalau dia nanti sudah di tahun kedua, diusulkan sebagai PK2, kemudian di tahun ketiga, di tahun keempat, diusulkan sebagai PK4, kemudian di tahun ke-8 ya, dia akan bisa diusulkan sebagai PK4. Nah, akhir dari, jadi karir tertinggi ya bagi seorang nurse ini ada di PK4. Sedangkan kalau yang diploma ini masing-masing lama waktunya ini 4 tahun ya. Sedangkan karir tertingginya ada di PK3. Nah, kalau nanti berlanjut pendidikannya bisa diusulkan untuk penyesuaian dan nanti bisa ke PK4. Kemudian untuk spesialis ini tertingginya di PK5. Jadi memang paling tinggi di PK5, makanya berspesialis khusus ya diberikan di PK5 ya, kalau dia sudah lebih atau sama dengan 7 tahun. Ya, dan ini adalah perhitungan masa kerja bagi perawat yang melanjutkan pendidikan. Ya, jadi kebanyakan perawat di RSCM ini tidak langsung dia sebagai spesialis atau tidak langsung sebagai nurse, maka kita atur bagaimana untuk menetapkan lama kerjanya. Ya. Jadi dulu masih ada nih SPK ya, tapi udah kita
diadakan, jadi langsung dihitung D3-nya ya. Kalau seorang D3 kemudian masuk sebagai disesuaikan ya untuk pendidikannya, dia mengikuti pendidikan nurse, maka D3-nya dihitung masa kerjanya 50%, sedangkan nurse-nya 100% ya. Misalnya masa kerjanya dia 20 tahun ya. Nanti masa kerja D3-nya ya 20 tahun, maka dikali 50%, 10 tahun. Ya, nurse-nya misalnya ber2 tahun, jadi nanti 10 ditambah 2, jadi 12 tahun. Nah, nanti balik lagi tadi ke matriksnya tadi nih, dia ada di mana gitu ya. Kemudian ini masa orientasi perawat baru untuk nurse 1 bulan, diploma 6 bulan, dan ada di situ masa preceptorship dan PCMT. Nah, ini untuk pemantapan kompetensi inti ya, intinya ya kalau di preclinic nursing training ini adalah kompetensi-kompetensi yang menjadi kompetensi utama bagi staf keperawatan akan dimantapkan ya, akan dibekali kembali ya, meskipun ada sudah diberikan di dalam pendidikan, tetapi akan tetap dimantapkan kompetensi intinya. Kemudian ini persyaratan peningkatan karir profesional perawat klinis ya. Jadi persyaratannya dari tingkat pendidikan, pengalaman klinis perawat, lalu pencapaian target kompetensi sesuai area kekhususannya, lalu continuing professional development ya, atau pendidikan formal. Ini bisa melalui pendidikan formal atau pendidikan berkelanjutan yang formal ya. Kemudian penilaian kinerja yang terdiri dari unsur kuantitas, kualitas, dan perilaku, serta sikap, serta kegiatan penunjang profesi, dan asesmen kompetensi yang direkomendasikan. Kemudian ini persyaratan khusus untuk PK4 ya. Jadi PK4 ada review hasil penelitian yang dapat digunakan untuk pengembangan asuhan keperawatan, dan rekomendasi untuk penyusunan revisi SPO sesuai area klinis. Sedangkan untuk PK5, dia diharapkan bisa melakukan penelitian klinis keperawatan sesuai area klinis. Nah, ini saya sampaikan bagaimana proses asesmen kompetensi ya, dari mulai mengajukan permohonan berdasarkan rekomendasi dari preceptor dan atasan. Lalu memiliki ijazah, jadi ada beberapa persyaratannya ya, surat tanda registrasi, kemudian surat izin praktek, memiliki sertifikat kompetensi yang dimiliki, memiliki penilaian prestasi kerja, lalu menampilkan logbook dan hasil evaluasi kompetensi selama 1 tahun. Kemudian ini proses permohonannya dengan mengisi formulir permohonan asesmen yang diketahui dan direkomendasikan oleh atasan, melampirkan asesmen mandiri sesuai dengan kompetensi yang akan diambil, dan menampilkan catatan portofolio. Nah, nanti akan melalui sebuah kegiatan ya yang namanya pra-asesmen kompetensi. Di situ nanti akan dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen, kemudian hasil asesmen mandirinya nanti akan dicek bersama dengan antara asesor dengan asesi. Lalu pelaksanaan asesmen kompetensinya, nanti akan ada hubungan yang erat antara asesor dengan asesinya. Di situ bisa menerapkan metode untuk uji tulis, lisan maupun observasi. Nah, untuk yang PK1 diutamakan untuk ujinya adalah uji observasi ya lebih banyaknya. Nanti pasca asesmen kompetensi akan dibuat satu keputusan asesmen oleh asesor, rekomendasi atau tidak rekomendasi. Ya. Nanti diinformasikan ke bidang keperawatan. Ya. Kemudian sertifikat kompetensi ini nanti akan diberikan paling lambat 1 bulan setelah dikeluarkannya rekomendasi. Lalu dari bidang keperawatan nanti akan mengajukan rekredensial ke Komite Keperawatan untuk penambahan kewenangan. Nanti selanjutnya dengan proses yang tadi ya diberikan kewenangan klinis, lalu penerbitan surat penugasan klinis oleh direktur. Nah, ini saya gambarkan bagaimana penentuan level perawat klinis ya. Ya, contoh
Perawat A baru lulus D3 keperawatan pada bulan Agustus tahun 2019. Belum ada pengalaman kerja sama sekali. Jadi fresh graduate nih. Nah, level PK-nya level berapa? Maka PK pemula. Kita lihat lagi tadi matriksnya ya, PK pemula. Kemudian contoh lain, perawat B lulus nurse bulan Juli 2018. Belum pernah bekerja di rumah sakit atau institusi kesehatan. Nah, jadi kan dia lulusnya 2018 nih, bukan baru lulus gitu ya. Nah, tapi dia belum pernah bekerja. Sehingga level yang ditentukan adalah level PK pemula. Ada lagi, perawat C, pendidikan diploma keperawatan. Pernah bekerja di Puskesmas daerah Jakarta Utara selama 3 tahun. Cukup lama nih 3 tahun ya, Puskesmasnya, kerjanya. Nah, ditetapkannya di mana? Kan ada pengalaman kerja nih sebagai perawat Puskesmas 3 tahun. Nah, menurut panduan jenjang karir yang berlaku di RSCM, pengalaman kerja diperhitungkan apabila ada pengalaman di rumah sakit, ya. Sehingga yang bersangkutan pada saat masuk RSCM tetap diberikan level PK pemula. Lalu contoh lain, perawat D pendidikan nurse pernah bekerja di salah satu rumah sakit tipe B di Jakarta selama 3 tahun di ruang rawat bedah, ya. Jadi dia nurse kerja udah 3 tahun di ruang rawat bedah, ya. Kalau tadi kita lihat matriksnya, kalau nurse kemudian dia sudah lebih atau sama dengan 2 tahun, maka dia bisa masuk ke PK2 atau PK2-nya apa? Keperawatan medikal bedah. Nah, kemudian ini perjalanan bagaimana ya perjalanan karir perawat klinis ya. Nah, ini nurse contoh ya. Nurse Virginia memulai karir sebagai perawat klinis level 1 di RSCM. Minat jadi perawat luka bakar ya. Apa yang harus Nurse Virginia siapkan? Bagaimana perjalanan karirnya? Ya. Nah, setelah lama kerja 2 tahun, Nurse Virginia mengajukan kenaikan level PK2 KMB. Ya. Lalu mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan perawat intensif dan luka bakar. Kemudian mengajukan rotasi ke unit luka bakar. Ini nanti harus difasilitasi oleh bidang pelayanan keperawatan untuk memenuhi logbook perawat luka bakar. Kemudian mempersiapkan diri dan mengajukan asesmen kompetensi PK3 intensif dan luka bakar. Ya. Nah, ini jadi tadi kan Nurse Virginia baru dia masih di PK1, tapi dia udah cita-cita mau jadi perawat luka bakar. Jadi alurnya kemana nih saya gitu ya yang tadi ya. Jadi diawali PK2 dulu, nggak bisa langsung PK2-nya luka bakar tidak, tapi PK2-nya PK2 KMB. Ya, nanti kalau sudah cukup ya dia punya logbook ya, sudah bekerja ya lebih kurang minimal 1 tahun di unit luka bakar, maka dipersiapkan untuk mengajukan asesmen kompetensi PK3 intensif luka bakar. Nah, bagaimana perjalanan karir teman-teman nih ya? Nah, contoh, saya seorang perawat dengan kualifikasi diploma 3 keperawatan. Saat ini berada di level PK1 dan berminat sebagai perawat onkologi anak. Apa yang harus saya siapkan? Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang perawat onkologi anak? Berarti kalau dibilang perawat onkologi anak, dia akan masuk mestinya ke rumpun keperawatan anak. Ya. Nah, saat ini kan dia ada di PK1. Ya, PK1 masih general. Untuk menuju menjadi seorang perawat onkologi anak dengan diploma 3 ya kualifikasinya, maka yang bersangkutan ini harus melalui PK2 anak dulu setelah 4 tahun ya, setelah 4 tahun bekerja. Nah, kemudian nanti untuk menjadi seorang perawat onkologi anak, kalau yang bersangkutan sudah bekerja lama kerjanya selama 8 tahun. Gitu. Jadi sudah mulai mempersiapkan nih, sudah pada saat dia ada di PK2 anak, sudah mulai mempersiapkan diri untuk menjadi perawat onkologi anak dengan memenuhi logbook dan kompetensi perawat onkologi anak. Nah, sebagai penutup, sistem jenjang karir perawat klinis ini menata pola karir perawat klinis, kualitas kerja, dan penjaminan untuk asuhan keperawatan.
Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.